Mandiri Cafe hadir bersama nanti masing-masing narasumber akan memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan inisiatif yang dilakukan. 30-40% tempat tidur rumah sakit tersedia untuk perawatan pasien COVID-19. Nanti juga Pak Budi, Menteri Kesehatan sudah tadi malam, kita sudah dari kemarin maraton dari Sabtu, menyiapkan misalnya rumah sakit tambahan di rumah sakit haji. Jadi semua provinsi sekarang yang ada di Jawa dan Bali punya pola yang sama sesuai dengan ancaman yang terjadi dengan COVID. Bisa dibeli di sana kalau yang mau punya sendiri rumah. Jadi kita mesti sharing semua ini. Dan pemerintah juga tadi saya kira Menteri Kesehatan dengan Menteri Perindustrian sudah bicara dan mereka juga mungkin akan mengadakan hal itu. Tapi buat orang-orang yang ingin membeli sendiri juga bisa dapat di e-katalog. Ingat masa inkubasi itu 10 hari sampai 12 hari. Ingat masa inkubasi itu 10 hari sampai 12 hari. Nah, oleh karena itu kita memang betul-betul masih melihat dari sejak tanggal 3 ini kira-kira 10 sampai 12 hari ke depan baru kita berharap akan terjadi penurunan. Kita berharap memang kalau bisa lebih awal. Nah, ini juga tergantung bagaimana nanti banyak kesembuhan karena tingkat kesembuhan juga sangat tinggi, yaitu kita nomor 2 di dunia setelah Rusia. Jadi kalau Anda lihat, misalnya apapun, ini saya kira penting dan pemerintah nyiapkan jumlah cukup, obat juga cukup, tidak ada isu mengenai ini. Jadi kalau ada yang ribut, makanya tidak ada. Oksigen pun sebenarnya, ini karena peningkatan sampai 3-4 kali mungkin jumlah yang dibutuhkan, jadi sempat distribusinya itu agak tersendat. Memang ada peran dari 5 produser oksigen, yang kita minta 100% sekarang dikasihkan kepada masalah kesehatan. Kemudian melalui peluncuran layanan telemedicine ini masyarakat dihimbau untuk melakukan pemeriksaan swab antigen hanya, saya ulangi ya, hanya di laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes untuk memastikan kalau kita memberikan berita-berita jelek itu juga akan membuat nanti orang stres dan stres itu juga membuat daya tahan tubuh turun. Nah, dengan layanan telekonsultasi ini, kita bisa lakukan itu kalau kita sungguh-sungguh. Jadi tidak berlaku kepada hanya rakyat, semua kita harus sukarela untuk melakukan itu. Kami sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari Halo Dokter ini, Get Well, Good Dokter, Halodoc, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, Proses, Yes Dok, ini semua mereka gratis membantu karena dalam keadaan ini di sinilah saya kira persatuan-kesatuan kita. Jadi saya pada platform ini mengucapkan terima kasih karena Anda terpanggil untuk melaksanakan ini semua. Saya yang lain-lain, saya pikir nanti Menteri Kesehatan bisa menambahkan semua. Sekarang ini kalau Anda mau cek provinsi masing-masing sedang menyiapkan rumah sakit darurat sampai pusat. Saya kira cukup bagus. Ada 1-2 di sini masalah, yes kita akan atasi dan saya berharap kalau kita semua kompak, insya Allah ini semua akan bisa teratasi. Saya kira itu dari saya persilakan Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Luhut atas penjelasannya. Monggo di Bapak Menteri Kesehatan, Pak Budi. Terima kasih Bu Bibi, terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh Pak Menko dan juga diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk memastikan agar layanan kesehatan ke rakyat bisa dilakukan dengan baik. Dijelaskan mana yang perlu masuk ke rumah sakit, mana yang lebih baik tinggal di rumah. Perlu saya sampaikan di sini ke rekan-rekan media, bila ada teman kita yang positif, kita lihat kondisi saturasinya masih 95% ke atas, kemudian tidak sesak dan tidak komorbid, lebih baik untuk yang bersangkutan diisolasi
mandiri di rumah. Karena terhindar dari exposure viral load yang tinggi di rumah sakit, dan juga secara emosional akan lebih tenang, lebih baik untuk yang bersangkutan tinggal di rumah sehingga imunitasnya terjaga. Kalau yang bersangkutan sudah merasakan sesak atau saturasinya di bawah 95 dan memiliki komorbid, itu yang harus masuk ke rumah sakit. Nah, untuk teman-teman kalau sudah memahami mesti isolasi di rumah, kami sangat memahami bahwa teman-teman kita itu butuh konsultasi. Butuh ketenangan bahwa diperhatikan dan tahu bahwa mereka menerima pengobatan yang benar. Untuk itulah kita melakukan layanan telemedicine. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah. Karena akan menambah risiko, maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Dibantu, ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada 11 platform telemedicine yaitu Halo Dokter, Get Well, Good Doctor, Halo, dan semua ini diberikan secara gratis sebagai kontribusi dari 11 platform telemedicine dan obat-obatannya dilakukan juga dari Kementerian Kesehatan. Semuanya akan dilakukan juga berbasis digital, elektronik. Ini ada contohnya paket yang nanti akan dikirimkan secara gratis ke teman-teman untuk yang benar-benar tanpa gejala, sedangkan yang dengan gejala, misalnya ada demam sedikit tinggi, kita berikan juga paketnya secara gratis. Dengan paket-paket ini juga diintegrasikan dengan lab-lab PCR. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan uji PCR juga bisa dilakukan from telemedicine ini. Kalau hasilnya positif, bisa langsung diteruskan dengan kritis. Ini adalah saatnya negara hadir untuk membantu rakyatnya, dan arahan Pak Menko tadi agar rakyat kita bisa tenang, bisa mengakses ke layanan kesehatan, bisa tetap mendapatkan obat, dan tetap semoga rakyat kita selalu sehat, dan kita bisa mengatasi pandemi ini dengan segera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Dari Prof. Kadir mungkin ada tambahan? Kalau tidak, baik. Izin Bapak, kita akan masuk ke dalam diskusi. Saya akan membuka pertanyaan untuk 2 atau 3 pertanyaan karena waktunya juga mendesak. Ada yang pertama dari Intan Kompas menanyakan bahwa berapa jumlah tempat tidur yang akan ditambah dan di mana saja penambahan itu ditargetkan, kapan bisa dan siap digunakan, bagaimanapun. Kita akan menggerakkan agar Satgas ini bisa menyesuaikan supply yang ada dengan demand di masing-masing rumah sakit dan juga transportasi logistiknya ke masing-masing rumah sakit dari produsen yang ada. Pak Menko juga sudah memberikan arahan kalau misalnya ternyata terjadi kekurangan, Kementerian Perindustrian diminta untuk mengkonversikan oksigen yang tadinya dialokasikan. Varian Delta ini memang lebih cepat menular, saya setuju. Oleh karena itu, disiplin. Tolong teman-teman disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan kalau tidak ada keperluan, tinggal di rumah saja. Mungkin jawaban saya demikian. Silakan Pak Menko. Jadi kita seperti saya sampaikan tadi, kita tidak perlu ada panik. Semua sampaikan tadi, kita tidak perlu ada panik. Semua terkendali. Ada masalah, yes. Sekarang kita bekerja round the clock untuk mengatasi kekurangan tadi. Oksigen juga saya katakan, kita juga bisa selesaikan. Ada 2 tipe oksigen yang kita tadi isolasi dan untuk tadi yang intensif. Jadi 2 itu 1. Kemudian nanti oksigen
konsentrator itu nanti kita beli dan kita pesan. Jadi sekarang dengan kita pilahkan 2 ini sekarang, kita bisa tahu bahwa ada masalah. Rumah sakit, tadi sudah saya disampaikan Pak Budi, 900 tempat tidur tambah 50 ICU di situ, dan juga yang lain kita tambah, angkanya saya kira akan cukup besar. Kemudian di daerah lain, tadi RSPAD, ada TNI juga sudah menggelar lebih 310 sampai rumah sakit kapal Malhayati juga kita deploy untuk ini semua. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir berlebihan. Dan kemudian banyak sekali juga yang ternyata teman-teman yang menyumbang, itu juga membuat kita senang, yang menyumbang misalnya oksigen, botol oksigen dan sebagainya. Mereka ada yang nyumbang 1.000, ada yang nyumbang berapa gitu. Saya pikir kita apresiasi sekali individu-individu ini terhadap masalah ini, yang masalah Indonesia dan masalah dunia. Saya kira itu dari kami. Nanti kita atur lagi pertemuan berikutnya mungkin dalam besok atau lusa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Luhut. Ada beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan, bahwa pemerintah memastikan pasien yang melakukan isolasi mandiri untuk tetap memperoleh pelayanan kesehatan dan berupa telemedicine yang merupakan konsultasi kesehatan secara virtual yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh pasien dengan tetap dan efektif. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi dari rekan-rekan media. Terima kasih banyak Pak Luhut, terima kasih banyak Pak Budi Gunadi, dan terima kasih banyak juga Prof. Kadir serta Bapak dan Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Besar harapan kami agar informasi yang berguna ini dapat disebarkan kepada masyarakat luas dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Luhut, terima kasih Prof. Kadir. Oke Nani, boleh putus?